Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo, Kamis 7 Oktober 2021. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Lukas 10 ayatnya yang ke-20. Demikian sabda Allah. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Demikian firman Tuhan. Sukacita sejati. Ibu bapak dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, wajar dan manusiawi jika kita bersukacita apabila suatu tugas yang dipercayakan kepada kita bisa berjalan dengan baik. Dan itu sangat beragam sekali sesuai dengan profesi kita masing-masing. Salah satu contoh, seandainya dibuat survei menanyakan apakah sukacita seorang pelayan, mungkin akan banyak daftar yang diuraikan berkaitan dengan keberhasilan atau capaian-capaian. Pencapaian dana, pencapaian jangkauan jiwa, memberdayakan warga, pencapaian pembangunan dan indeks kebahagiaan yang dirasakan oleh jemaat, dan lain-lain. Tentu jika semuanya itu berjalan dengan baik, pasti akan menghasilkan sukacita yang luar biasa bagi pelayan. Tetapi apakah itu sukacita yang sesungguhnya dari suatu pelayanan? Hal inilah yang diingatkan oleh nats renungan di pagi ini, bahwa sukacita sejati yang jauh melebihi itu semua adalah nama kita terdaftar di surga. Saudara di dalam Kristus, dalam teks pagi ini diceritakan bahwa para murid telah menyelesaikan misi yang dipercayakan pada mereka. Mereka mengalami euforia atau perasaan gembira yang berlebihan karena menurut mereka hasil dari pelayanan mereka luar biasa. Mereka dapat mengalahkan setan-setan. Padahal sebelumnya murid-murid lain gagal melakukannya. Dapat kita lihat dalam Lukas 9 ayat 37 sampai 43a. Tetapi Tuhan Yesus melihat bahwa bukan kemampuan itu yang utama. Yang utama adalah bersukacita karena mereka ada terdaftar di surga. Dengan demikian, sekalipun muridnya pernah gagal mengusir roh jahat, Yesus tidak kehilangan sukacitanya. Karena ia sudah merasakan sukacita sejak murid-muridnya ambil bagian dalam misi pelayanan. Sebagaimana layaknya yang dituntut dari setiap warga kerajaan surga. Saudara di dalam Kristus, tepat hari ini, Kamis 7 Oktober 2021, gereja yang kita cintai, Gereja Huria Kristen Batak Protestan, HKBP, genap berusia 160 tahun. Satu hal yang patut kita syukuri adalah dari ribuan suku, dari ribuan etnis yang ada di dunia ini, Tuhan memilih satu suku, yaitu suku Batak atau bangsa Batak, untuk diterangi Injil. Sehingga kita memiliki iman pada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat manusia. Kita juga boleh merasakan kemajuan di dalam berbagai bidang kehidupan, kesehatan, ekonomi, spiritualitas, dan lain sebagainya. Tentunya pencapaian ini tidak terjadi begitu saja, tetapi butuh ratusan tahun. Dan tidak selalu berjalan dengan mulus. Pernah ditolak. Bahkan misionaris Muson dan Liman harus kehilangan nyawa. Dalam perjalanan pelayanan Nommensen juga dia tidak selalu berhasil. Sebelum membaptis Raja Potas Lumban Tobing, dia sebelumnya ditolak hingga dia membuka Huta Dame sebagai tempat pelayanannya. Artinya apa? Dalam pelayanan jangan berorientasi kepada hasil. Tetapi yang utama adalah keikutsertaan, ambil bagian di dalam pelayanan tersebut.
Tuhan tidak menanyakan kemampuan kita, berhasil atau tidak dalam pelayanan. Tetapi ketika Tuhan melihat kita ikut serta dalam pelayanan itu adalah sukacita bagi Tuhan. Saudara di dalam Kristus, nats ini juga mengingatkan supaya kita jangan salah arah. Mungkin saja kita telah berbuat banyak dalam pelayanan di dalam gereja atau dimanapun, tetapi jangan lupa bahwa sukacita orang Kristen terjadi bukan karena ia telah banyak melakukan hal yang luar biasa dalam pelayanannya, melainkan bersukacita karena telah menerima pembebasan Tuhan dari belenggu dosa kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau telah mendaftarkan nama kami di dalam kitab kehidupan. Terima kasih ya Bapa, untuk belas kasih dan rahmat-Mu yang telah Kau tunjukkan lewat diri Putra-Mu terkasih, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Kristus. Selamat beraktivitas, tetap jangan lupa untuk melaksanakan protokol kesehatan. Mari kita jaga diri kita masing-masing, kita jaga keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati.